sih, mungkin ketemu cenayang atau kamu gini 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 gitu mungkin bisa ya. Tapi kan nggak semua orang mudah untuk menerima itu. Tapi kalau misalkan dengan rela hati, dengan kesadaran dan kesiapan dan kesadaran kerelaan hati untuk masuk ke dalam diri, itu sangat bisa dilakukan untuk menemukan akar masalahku tuh apa sih? Solusi-solusi kamu tentang apa yang menurut kamu saat ini memberatkan hidupmu, itu nggak ada di luar, ada di dalam. Itu satu. Kedua, ketika kamu menginginkan sesuatu, apa yang kamu ingin Sebagai pembimbing itu kayak Teteh juga kan membersamai teman-teman gitu. Tantangan terbesarnya apa sih saat kita itu menemani orang lain untuk menemui dan menyentuh lukanya sendiri gitu. Terus eh gimana caranya Mbak Manda menjaga agar praktik spiritual ini tidak berubah menjadi identitas ego baru gitu Mbak Manda? Oke, baik, terima kasih Mas Hendra. Tantangannya, tantangannya untuk kalau sebenarnya ya, sejujurnya, tantangan yang terbesar untuk kita itu melakukan pengabdian, saya menyebutnya pengabdian ya, ke teman-teman, tantangannya ya diri saya sendiri sebenarnya. Sebenarnya tantangannya itu tentang diriku sendiri, keakuanku, egoku, rasa inginku diakui, rasaku merasa sudah bisa, itu tantangannya sebenarnya. Karena once kamu berdiri di depan orang lain, itu kan sudah bergejolak ya. Itulah manfaatnya meditasi sebenarnya. Hadir, penuh, utuh saat ini, kini, melihat ke dalam diri kamu, tentang dirimu sendiri. Diri itu apa sih? Aspek diri itu kan kalau dijabarkan, orang kan selalu ngomong kan kenal diri, maka kamu akan kenal Tuhan kan gitu kan. Tapi jarang ngomong diri itu apa sih? Kalau saya pribadi ya suka jelasin ke teman-teman, diri itu apa sih? Diri itu paling nggak terdiri dari 5 ya lapisannya, tubuh fisik, pikiran, emosi, habis itu adalah kehendak atau nafsu, habis itu batin yang mengetahui. Batin yang mengetahui itu mungkin yang disebut kesadaran. Jadi, di saat kamu meditasi, akhirnya memunculkan kesadaran, disitulah kamu mengamati 4 yang lain, yaitu tubuh fisik, emosimu, pikiranmu, dan kehendakmu. Di situ, kalau memang sudah kita terbiasa untuk mengamati 4 lapisan dalam diri sendiri, akhirnya ketika saya di depan pun, ketika saya ngomong pun, itu cepat sekali aku men-screening diriku sendiri. Oh, ini aku lagi keluar sombongnya, lagi keluar belagunya, lagi keluar apanya gitu, cepat sekali. Jadi tantangannya ketika aku berbicara di depan, membimbing teman-teman, itu tantangannya adalah diriku sendiri. Maka dari itu kan kalau aku membimbing teman-teman, semua rata-rata ya, semua testimoninya atau komentarnya teman-teman, kok setiap kali meditasi nggak ada yang sama. Maksudnya terasanya nggak ada yang sama, sensasinya nggak ada yang sama, yang saya utarakan juga nggak ada yang sama gitu. Pada tanya kan, kenapa gitu? Karena aku bilang, ya karena memang dari awal aku sudah menancapkan niat kalau ini bukan tentang aku. Jadi kalian hadir di sini, ketika aku mulai mau melakukan bimbingan itu, ya aku hening dulu gitu. Kalau aku kan berkomunikasinya pakai bahasa Jawa ya. Jadi Gusti Pangeran gitu, ini bukan tentang aku, ini tentang mereka. Jadi bimbing aja apa yang harus aku utarakan pada saat ini gitu. Jadi tantangannya tuh di situ untuk selalu in tune kalau oh it's not about me, ini bukan tentang aku, bukan aku pengen menunjukkan aku apa bisa apa segala macam tentang mereka. Jadi menolkan gitu kan, mengosongkan teman, mensuungkan Amandanya aku di sini ini, di situ tantangannya. Kadang-kadang kan kita pengen terlihat bagus ya, atau mungkin terlihat gimana lah gitu, biar bimbingannya tuh biar nanti yang datang rasanya kayak gimana gitu. Jadi kata-katanya dibikin apalah itu segala macam gitu. Kadang-kadang ada lah kayak gitu, tapi karena itu manfaatnya salah satunya belajar meditasi intens, kita masuk ke dalam diri dan melihat lapisan-lapisan diri, jadi aku bisa ngerti, oh aku lagi gini, 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 biasanya aku diem dulu. Nah, ketika aku sudah mulai, sudah kosong nih bukan tentang aku, akhirnya yang keluar itu ya yang dibutuhkan. Karena aku kok bilang, oh aku lagi ngerasa gini kok pas yang Mbak Mada omongin ini gitu, katanya teman-teman ya.
Jadi tantangannya itu tentang diriku sendiri. Jadi semua aku rasa ya belajar spiritual apapun, perang terbesar adalah melawan dirimu sendiri, which is you versus yourself. Itu selalu gitu. Jadi tantangannya bukan tentang orang lain, tentang diriku sendiri. Gitu Mas Hen. Keren, Semoga keren, keren. menjawab sih. Oke, Gitu. berarti yang paling ditakuti oleh Mbak Manda di fase ini apa? Nah, nggak ada sih. Kalau yang lain-lain nggak ada ya. Yang paling aku takutin, aku sering sih dapat pertanyaan kayak gitu. Kan aku sering kemana-mana sendiri, jalan sukanya ke dalam kebun sendiri, tinggal juga tempat tinggalku sepi sendiri. Kok Mamana nggak takut ya gitu? Itu kan pertanyaan banyak orang ya. Memang aku bilang, aku memang nggak takut untuk yang di luar. Yang paling aku takutin itu adalah diriku sendiri. Dengan kebodohanku, kesombonganku, ketidaktahuanku, kelalaianku, dan sejenisnya, dan ketakutanku sendiri. Jadi yang paling aku takutin aku sendiri, yang lain nggak sama sekali. Kalau ngomong, oh nggak takut sama Tuhan, enggak. Kalau aku sama Allah tuh jatuh cinta, bukan takut. Jadi beda gitu. Jadi rasanya juga beda. Kalau yang aku takut, karena ini aku rasa, karena yang aku lakuin di rumah dan ke teman-teman itu adalah pengabdian, yang mana ini bentuk sayangku gitu ya, bentuk kasihku ke teman-teman untuk aku pernah di posisi itu. Jadi yang aku share itu kan, yang aku bagi itu cuma membagi ini loh yang aku saripati dari aku belajar. Kalau emang kita mau agak lebih ringan dengan cara seperti ini loh gitu. Jadi karena itu semua adalah bentuk cinta, nggak ada ketakutan. Karena apa ya, aku nggak ada ekspektasi dan keinginan apapun. Kamu mau hadir ya silahkan. Aku cuma guessing tamu sebaik mungkin. Berefek bagus, alhamdulillah. Enggak juga nggak apa-apa, aku nggak rugi apapun gitu. Karena dasarnya cinta kan. It's not transaksional gitu. Mungkin kalau emang aku mau mengesankan sesuatu, aku ada ketakutan. Karena enggak ya, ini lebih challenging untuk aku dengan keakuanku sendiri gitu. Jadi nggak ada yang aku takutin sih. Mau lanjut, alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa gitu. Oke, oke. eh Kalau Teteh sendiri gitu, nanti mungkin Mbak Manda juga bisa ikut jawab gitu ya. Mungkin ada nggak kalimat yang bisa disampaikan buat sahabat-sahabat yang sedang berjuang untuk menyembuhkan dirinya sendiri gitu? Apa yang ingin disampaikan Teteh gitu? Karena tadi sempat disampaikan di awal, ketika kemudian kita sudah merasa penuh di dalam itu, tak lain dan tak bukan yang butuh kita lakukan adalah pelayanan, pengabdian apa yang aku bisa lakukan untuk sesama, dan itu banyak teman-teman yang sudah mengalami hal itu kan. Gimana Teh? Betul, betul. Betul banget Mas Hendra gitu. Jadi jika latar belakangnya itu adalah kasih yang sangat besar gitu ya, yang kita rasakan dari dalam, buat aku pribadi ya, dari pengalaman aku, eh, jatuh bangunnya kehidupan aku, perihnya perjalanan hidupku, terpuruknya aku di 2019, bingung, takut, cemas, dan pada akhirnya di momen setelah itu mulai bangkit, 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 bertemu kebahagiaan, bertemu kesadaran, bertemu kebahagiaan, pulih, menemukan cinta, recovery, sampai waktu terakhir Mas Hendra, waktu awal-awal Mas Hendra telepon aku kan itu udah selesai tuh. Semua cerita eh, kekhawatiran, kebingungan, keresahan, bertemunya kesadaran tuh udah selesai di titik itu. Jadi pada saat di titik momen ketenangan itu mulai kerasa, ya Allah, ini indahnya perjalanan kesadaran ini, itulah yang jadi sesuatu yang pengen di-share kan. Jadi eh, substansi inti yang nggak akan pernah berhenti untuk dialirkan adalah sebuah fase perjalanan di mana aku sama Mas Hendra juga mungkin sama, kayak nggak berhenti-berhenti ingin menyampaikan ke teman-teman semua untuk sembuh dari luka, untuk mengalami kebahagiaan, itu sangat bisa gitu. Jadi kayak ingin mendelivery sebuah cerita bahwa ini caranya sangat simpel sekali gitu.
Sangat simpel sekali. Cukup teman-teman menyadari, cukup teman-teman mulai ketemu titik kesadaran gitu. Kesadaran tentang apa? Kesadaran tentang seperti yang tadi Manda cerita. Kita butuh loh untuk hening, kita butuh loh untuk merenung, kita butuh untuk masuk ke dalam bahwa sebetulnya apa yang kamu cari nggak ada di luar. Itu tuh yang kayak pengen disiarkan gitu sama aku gitu. Bahwa apa yang kamu cari dalam semua permasalahan kamu, solusi-solusi kamu tentang apa yang menurut kamu saat ini memberatkan hidupmu, itu nggak ada di luar, ada di dalam. Itu satu. Kedua, ketika kamu menginginkan sesuatu, apa yang kamu inginkan, itu pun nggak ada di luar, ada di dalam gitu. Di titik kamu mengizinkan, kamu mengizinkan untuk terbuka, menyadari dan mengizinkan kesadaran ini muncul di dalam benih-benih di hatimu dan di dalam benih-benih kesadaran. Sebetulnya kan solusinya simpel banget Mas Hendra. Cuma butuh keputusan batin aja untuk menyadari bahwa oke, aku mau berubah nih. Aku mau menyadari tentang bagaimana sih sebetulnya diriku, keberadaanku, kesadaran ini membawa hidupku gitu. Seperti yang tadi Manda bilang, cerita diri kita itu tidak hanya sekedar tubuh fisik ini aja ternyata. Kita tidak hanya sekedar tubuh fisik ini aja. Coba pelan-pelan untuk menyadari bahwa kamu melampaui tubuh. Kamu tuh melampaui tubuh. Jadi dua kabar gembira deh yang sepertinya nggak akan pernah bosen-bosen untuk aku selalu pengen sampein ke teman-teman. Karena aku pernah mengalami dan di titik sekarang udah tenang gitu, bukan tenang selamanya tenang ya, karena kan kehidupan ini tetap akan ada dua warna itu Mas dalam kehidupan kita. Nggak akan kita lepas dari itu karena itu udah sunatullahnya kayak gitu. Tapi kan kalau kita di titik sekarang ini mengalami semua cerita entah itu bahagia entah itu sedih, tapi kita menghadapinya dengan kesadaran itu akan berbeda respon gitu. Kita nggak akan terlalu interaktif. Kita akan bisa melihat itu dengan jernih. Oh ini semuanya asik kok. Oke. Semuanya asik kok, semuanya nyaman gitu. Jadi cuma dua hal itu sih Mas yang aku ingin betul-betul sampaikan ke teman-teman. Solusi permasalahan nggak akan pernah ada di luar, ada di dalam. Dan semua Oke. goal-goal kamu nggak ada di luar, semuanya ada di dalam. Aku sangat beruntung sekali ya karena baik langsung maupun secara tidak langsung aku tuh benar-benar berguru kepada Teteh, berguru kepada Mbak Manda. Jadi Mbak Manda tuh sering kasih aku privat ya tentang ilmu kesadaran, ngajarin analogi apis. Pokoknya aku jadi murid yang baik lah ya sama Mbak Manda, sama Teh Yang baik Febri. dan manis. Ya, jadi benar-benar aku sangat beruntung gitu. Bahkan suatu hari gitu Teh. Kalau kalau dari Mbak Manda terus terang aku belajar satu hal sih yang pengen ibaratnya mengcopy paste itu adalah Manda itu udah benar-benar menurutku nih eh yang mungkin agak beda gitu ya. Dia itu eh sudah tidak terlalu melekat gitu dengan apapun, event itu adalah anak yang dia sayangi gitu. Dan itu kayaknya kalau aku secara pribadi masih jauh lah ya, dan makanya di video kali ini gitu kita ingin supaya ada warna baru gitu ya Teh ya. Betul. Sekaligus mungkin juga apa sih makna ulang tahun itu bagi seorang pejalan sunyi atau seorang pejalan batin itu kan kita juga perlu kita dengar ya Teh ya, karena Betul banget. satu satu hal yang unik lagi Teh, Manda tuh pernah cerita ya, coba ya nanti inget-inget kalau aku meninggal nanti lah malam hari, andai kata yang meninggal aku duluan gitu katanya. Wow, itu aku Petang, sampai ini petang.
gila ini petang ya. Mm-mm. Ini gimana nih orang ini. Coba Manda juga cerita dong, sharing ke teman-teman ngaji Roso biar minimal tahu kenapa kamu bisa ngomong kayak gitu gitu. Em, saya tuh kan sebenarnya nggak enak ya ngomongin kayak gini, apalagi Mas Hendra suka, Manda suka nggak udah nggak melekat. Saya memang tipe orang yang sangat hati-hati terhadap self claim, jadi nggak mau. Oh, aku ini udah nggak melekat, itu aku sangat menghindari sekali sama siapapun. Takut aku. Ya, karena itu yang bilang Mas Hendra, mungkin aku akan mengelaborasi sedikit. Sebenarnya, itu juga mungkin salah satu efek samping belajar spiritual ya, atau belajar kesadaran, itu salah satu efek samping yang kalau nggak siap, mungkin teman-teman nggak perlu kali ya. Jadi karena kalau memang sudah intens, ya tiba-tiba memang kalau melekatan itu kayak bukan hal yang sulit lagi gitu. Nggak usah tentang anak ya. Saya itu nggak usah tentang melekat ke anak, ke diri aku sendiri, aku juga udah nggak peduli. Bukan nggak peduli gimana, eksistensinya aku sendiri, aku ada dan nggak ada, udah nggak penting gitu buat aku. Jadi misalkan gini aja contoh, contoh sederhana ya. Saya tuh kan kalau memeriksa diri itu sangat teliti sekali. Bukan tentang memeriksa orang lain ya, aku memeriksa diriku sendiri itu aku sangat teliti sekali. Contohnya gini aja, kayak aku membuka ruang untuk teman-teman datang ke sini gitu, ke rumah maksudnya ya. Itu pasti aku periksa ini aku mau apa ya, motifnya apa ya, ini ada unsur aku nggak di dalamnya segala macam gitu. Lebih banyak keakuannya atau memang ini untuk orang lain gitu. Tuh aku periksa terus gitu, karena aku nggak mau terjebak di aku ingin dilihat ada, karena itu tujuan menurut aku ya, tokoh-tokoh kan sendiri-sendiri. Tujuan orang belajar spiritualitas atau kesadaran, untuk tujuan yang paling akhir itu adalah untuk menghilangkan keakuan itu pasti. Jadi kalau untuk goal apa itu ya memang ya karena Manda sudah melewati itu ya tahun-tahun 2011. Jadi aku udah nggak ngomongin itu, bukan bukan berarti Manda nggak mengalami fase itu. Fase itu pun aku udah pernah mengalami, pengen apa kejadian. Karena semua yang Manda nikmati sekarang, tempat tinggal, kendaraan, pasangan, whatever it is, itu semua dari imajinasi doang sebenarnya. Tapi karena Manda di sekarang di titik yang um, ya itu sudah terlewati, jadi udah nggak terlalu seneng ngomongin itu gitu, ngomong yang lain gitu kan. Nah, untuk saat ini yang memang aku yang paling gencar banget ya tentang kemelekatan, ketidakmelekatan. Bukan kalau untuk pasangan, anak, kalau orang tua atau apa itu kan aspek di luar diri ya. Which is menurutku itu sangat mudah sekali untuk dipahami kalau nggak perlu melekat gitu. Orang tuh kan kalau nggak kita yang meninggalkan, kita yang ditinggalkan itu kan pasti. Pasti itu cuma masalah waktu aja kalau nggak kita yang ninggalin mereka gitu, kita yang akan ditinggalkan gitu. Itu cuma masalah waktu. Jadi kenapa rasa takut sedihnya itu kita nggak bahas sekarang? Karena itu pasti kejadian, itu bukan hal yang nggak akan mungkin terjadi, itu pasti, itu kepastian. Jadi aku sama pasanganku, sama orang terdekatku, untuk ngomongin perpisahan, kehilangan apa atau apa itu udah biasa gitu. Bukan kalau untuk orang, mungkin untuk orang umum itu kayak tabu ya, kok kayak gitu diomongin gitu. Kalau saya udah biasa, karena itu sudah pasti. Nah, kalau untuk diriku sendiri, aku lebih ekstrim lagi gitu. Misalkan aku pengen nulis buku gitu. Aku sampai bilang ke pasanganku atau ke teman-temanku, aku lagi diserang rasa, apa ya, diserang rasa haru yang luar biasa gitu. Karena aku baru menemukan apa gitu, membaca apa, terus melihat apa gitu, ternyata kan baru menyadari, oh kok ternyata aku pengen melakukan ini, itu karena aku pengen menunjukkan kalau ada sedikit rasa ingin diakuin kalau oh aku tuh berhasil melalui masa kecil aku atau apa dengan ingin menulis buku atau memberikan apa ke orang lain segala macam. Nah itu aku sudah diserang rasa penyesalan yang sangat luar biasa loh. Ternyata Amanda itu ono toh gitu kalau kata orang Jawa ya. Ternyata keakuanku yang ingin disebut Amanda yang berhasil itu masih ada toh. Itu aku bisa sangat nangis terseduh-seduh yang menyesal sekali. Kok ternyata aku masih di situ gitu. Padahal kan tujuanku tuh pengennya aku nggak ada pun aku nggak masalah gitu. Jadi aku dalam hati ya, jadi mendoakan hal yang sangat mungkin um, apa ya, komunikasinya yang sangat intim ya.
Jadi aku bilang, insya Allah kalau, tapi kan pakai bahasa Inggris, ini di bahasa Indonesia kan, ya Tuhan misalkan emang apa yang aku inginkan gitu kan, mau itu menulis, punya komunitas sosial atau komunitas meditasi atau apapun itu, kalau itu menggelincirkanku gitu kan, menjadikan Amanda ini ada gitu kan. Maksudnya keakuanku tuh muncul atau malah bertambah, nggak usah dikabulin, nggak apa-apa. It's okay, I'm fine with it gitu kan. Nggak masalah. Kalau emang nanti itu malah jadi ngelinjirin aku, is okay, nggak usah dikabulin. Karena nggak penting, aku nggak mau di situ. Tapi kalau emang itu nanti terwujud dan aku tetap menjadi diri Amanda yang menuju ke kesejatian, yaitu cinta sejatiku itu adalah sang penciptaku, ya nggak apa-apa dikabulin. Tapi kalau emang nanti memunculkan keakuan, nggak usah dikabulin deh, nggak apa-apa gitu. Jadi deklarasi itu tuh komunikasinya aku serius gitu untuk mendengungkan itu. Nah, kalau untuk tadi yang pulang ya saat petang ya, itu kan salah satu efek samping belajar tentang kesadaran dan tasawuf itu kan tiba-tiba jadi puitis gitu kan. Karena berangkatnya itu tadi, kalau sama sang pencipta tuh aku rasanya tuh rasa cinta gitu. Jadinya isinya tuh cinta terus, kerinduan gitu kan, ingin pulang ke asal muasal, ingin diterima cintanya dengan tulus, segala macam kayak gitu-gitu. Jadinya yang dulu sama sekali nggak bisa menulis, nggak bisa ngomong, nggak bisa segala macam, tiba-tiba bisa. Tiba-tiba tuh sangat witty sekali gitu. Jadi puisi yang aku tulis tuh adalah pulang esok petang gitu. Karena itu nggak bisa, kalau udah dapatnya itu ya, ya udah muncul tiba-tiba tulisannya begitu 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 gitu. Jadi memang aku sangat merindukan pulang saat esok petang. Itu kenapa kok aku selalu bilang beberapa nanti coba ini ya diperhatiin. Pasti aku nanti kalaupun aku sudah berpulang nanti pasti di saat petang, pas petang petang ya senja senja gitu lah. Gitu. Jadi Aduh, untuk kematian pun apa aku nggak takut itu sih. Yang aku paling takut adalah aku kehilangan diriku sendiri. Itu yang paling aku takutin. Gitu. oke 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 Jadi oke. it's not for Ini everyone merinding ya. banget It's sih. not for everyone. Iya iya iya. Teh, gimana Teh? Coba coba dong Teteh respon sedikit Baru dong dengar setelah nih ini ya Teh, Mbak maaf Yuni ya yang agak-agak respon. aneh ya Teh. Eh, enggak, aman. Mas Hendra, kalau dalam sisi aku makna ulang tahun itu justru satu momen di mana eh, momen waktu di titik kita bertemu titik kesadaran bahwa sudahkah kita semakin dekat gitu dengan kesadaran itu. Itu momen ulang tahun sebetulnya. Hari demi hari semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat, semakin sadar, semakin sadar gitu. Bahwa seperti apa yang Manda bilang, kalau aku mungkin mirip kayak gitu, tapi sudut pandangnya Mas Hendra emangnya ada yang lahir, ada yang pulang. Iya iya iya. Kalau aku justru nggak nggak melihat ada dua sisi yang berbeda gitu. Eh, pada saat suamiku meninggal, suamiku ada, nggak ada yang pulang, nggak ada yang pergi sebetulnya. Semua hanya energi yang eksis sebetulnya. Jadi melihat kematian, kelahiran di titik tertentu di kesadaran aku, nggak ada yang lahir, nggak ada yang meninggal. Eksis semua ada dalam energi tanpa batas saja gitu. Jadi di dalam perenungan paling dalam, bagaimana pada akhirnya kita memahami kita semakin menyatu, tak terpisah gitu dengan kesadaran itu. Dan ya memang hal yang perlu menjadi sebuah kesadaran adalah lepasin semua rem aja gitu. Lepasin aja semua. Emosi, keinginan, udahlah lepasin, nggak usah ada keinginan, nggak usah. Leburin aja. Leburin aja sama kehendak energi yang satu gitu. Nggak usah ada keinginan apapun, termasuk sama ego. Tapi di titik, makanya mungkin aku belum pernah cerita ya sama Mas Hendra atau sama teman-teman.
di setiap momen kayak misalnya ada kelas private ya Mas, kan admin Ngajeroso kasih tahu TVB ini ada jadwal private, online ataupun offline. Itu biasanya Mas, kebiasaan yang jarang sekali aku ceritain ke Mas Hendra, ke Manda atau ke teman-teman. Itu setengah jam sebelum private itu aku itu diem dulu itu. Diem dulu untuk eh manunggal dulu gitu sama si kesadaran bahwa eh ini ada momen di mana seseorang hadir untuk berkomunikasi. Aku kosongkan segala emosi-emosi, aku kosongkan segala niat, aku rilis semua segala ego. Bagaimana pada akhirnya sang kesadaran energi yang satu hendak mengalirkan cinta, petunjuk atau apapun itu sama orang ini gitu. Istilahnya mah I'm totally surrender and let go deh gitu. Aku kosongin nih tubuh jasad ini, silakan dialirkan untuk si peserta private online ataupun offline betul-betul menerima aliran ini tanpa emosi dari tubuh ini, keinginan ataupun ego untuk rasa seru hebat atau no, nggak ada gitu. Jadi semata-mata memang hanya ada energi yang satu ini gitu. Ketika kita mengerti dan sadar tentang titik itu, sebetulnya tidak ada kelahiran, tidak ada kematian.